Perkenalkan, nama saya Yuni Parlina, NIM 2304130062, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, kelas 2351B, dosen pengampu Vivi Hasmawati, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menganalisis dan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal pada video podcast YouTube channel Tun Podcast. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih secara tatap muka atau melalui media, yang memiliki reaksi secara verbal dan non-verbal, yang bertujuan untuk membangun hubungan, memberi informasi, dan memecahkan masalah. Assalamualaikum Mbak Megi. Waalaikumsalam. Makasih udah sharing bersama sahabat rukun. Sama-sama. Terima kasih udah mengundang juga. Siap, lumayan ya BSD Jakarta ya. Iya. Insya Allah. Jauh. Nah, Mbak Megi. Nah, pada bagian ini terdapat teori komunikasi interpersonal, yaitu pengembangan hubungan. Dalam pengembangan hubungan terdapat beberapa proses, di antaranya yaitu proses orientasi. Nah, dalam video tadi merupakan contoh dari proses orientasi berupa pengenalan atau pembukaan percakapan yang bertujuan untuk meramalkan arus komunikasi. Teman-teman rukun ini penasaran, sahabat rukun. Mbak Megi ini kan lumayan viral ya waktu itu ya, sempat FYP ya Iya. di media sosialnya Iya. gitu kan, mualaf. Tapi sebenarnya mualaf tahun berapa sih, Mbak? Dari tahun 2016. 2016. Yes. Oh, lumayan lama ya, berarti Lumayan sebagai lama. seorang muslimah ya sekarang ya. Iya, benar. Nah, kita pingin tahu Mbak Megi itu kan Cici nih. Iya. Kenal Islamnya gimana, Mbak? Nah, pada bagian ini terdapat kebutuhan interaktif karena mengandung unsur rasa penasaran dan ingin tahu si komunikator tentang perjalanan si komunikannya yang berkaitan dengan statusnya sebagai mualaf dan sempat viral di media sosial. Oke. Awal mengenal lingkungan Islam itu sebenarnya dari pergaulan sehari-hari. Oke. Ketika dulu SMP sempat ada didaftarkan les sama ibu saya di daerah Jakarta Selatan, which is mayoritas kan non-Cindo ya. Ya. Jadi pasti menganut agama Muslim. Nah, di situ les terus kok nyaman ya sama temen-temennya. Nah, pada bagian ini terdapat self-disclosure strategi, di mana di dalam komunikasi antar pribadi, self-disclosure strategi ini merujuk kepada proses berbagi informasi pribadi, pemikiran, dan perasaan atau pengalaman kepada orang lain secara sadar. Strategi ini sering digunakan untuk membangun hubungan, meningkatkan kedekatan, dan menciptakan kepercayaan antar individu. Nah, dalam video tadi, si komunikator bertanya tentang awal mula si komunikan ini mengenal pergaulan Islam. Nah, mulailah di bulan puasa, Ramadan. Jadi kita mau nggak mau kalau lagi ada break les tersebut, ya nemenin mereka kalau misalnya buka puasa atau dan sebagainya. Terus kampus juga bergaulnya sama non-Cindo. Oke. Jadi semakin ya udah kenal sama culture-nya tuh, mereka mesti ada sholat nih, zuhur, maghrib, apa segala macam tuh, jadi oh ya udah nih jamnya mereka sholat. Jadi udah kayak nggak kaget, Mas. Karena kan circle-nya pertemanan ya, sosial ya. Bener. Terus entah kenapa dari segi sosialisasi juga lebih nyamannya tuh sama non-Cindo. Oh gitu. Lebih nggak? Nah, selanjutnya timbulnya kebutuhan afeksi, di mana si Mbak Megi ini merasa apa yang disampaikannya itu diterima baik oleh si Mas Sigit, sehingga timbulnya rasa nyaman di antara kedua belah pihak saat berkomunikasi.
rasa kayak apa adanya gitu loh. Tapi no offense ya, Iya, maksudnya iya. yang aku temui Cindo yang di sekitaran aku itu kayak lebih apa ya, agak rasis pertama kayak Oke, gitu. oke. Terus habis itu mungkin cara mereka tuh mungkin agak flexing atau gimana itu aku nggak suka gitu. Maksudnya ya udah kita berteman ya apa adanya aja ya kan. Kebetulan circle-nya begitu. Kebetulan Iya, circle iya. yang aku temukan seperti itu gitu. Nah, ini kenapa titik baliknya ya pas menikah ini jadinya memutuskan oke, aku ikut agama Islam. Oke, jadi berarti calon suami itu sekarang menjadi suami Islam. Yes, dia Islam, tapi awalnya aku nggak expect dia Islam karena packagingnya itu tuh seperti Cindo. Oh, gitu. Iya, putih, matanya agak sipit, dan terutama yang bikin rancu itu adalah tato di tangan. Nah, pada bagian ini timbulnya kebutuhan eksklusif, terutama dalam hal mengungkapkan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan perbedaan latar belakang, agama, dan budaya. Nah, dalam video tadi adanya pengalaman tentang perbedaan yang awalnya membingungkan, namun akhirnya membuka pemahaman baru tentang identitas suaminya yang ternyata Muslim. Oke. Yang kita tahu kan Muslim harusnya nggak boleh pakai tato Iya, kan, iya, ini iya. gede banget gitu loh. Oh ya, dia bukan Cindo gitu. Dia bukan Muslim gitu ya kan. Pas ngobrol-ngobrol kenal, ada sekali waktu dia pamit, aku sholat dulu ya. Loh, kok sholat gitu? Oke, dia Muslim berarti. Terus nggak kaget, waduh ini udah deket tapi ternyata Islam gitu kan? Pertimbangan itu ada, nggak mungkin nggak ada ya Ya kan? karena kan keyakinan kan sangat sensitif ya. Benar, perbedaan terus itu lebih terutama itu ke arah ini sih, apa ya, dia bukan Cindo berarti. Dalam komunikasi interpersonal, kita sering membawa asumsi atau ekspektasi berdasarkan informasi awal tentang seseorang, termasuk latar belakang, budaya, atau etnis mereka. Nah, ketika realita berbeda dengan ekspektasi, seperti si Mbak Megi mengetahui bahwa pasangannya ini beragama Islam. Nah, reaksi kaget si Mbak Megi tadi adalah bentuk adaptasi terhadap informasi baru. Nah, reaksi ini wajar, terutama dalam hal keyakinan yang seringkali dianggap sebagai bagian yang sensitif dalam kehidupan seseorang. Di keluarga Cindo pasti kan menginginkan pasangan anak kita, harus sama-sama Cindo, ya kan, kayak gitu. Dan itu biasanya kalau orang-orang Cina yang kayak Toto gitu tuh maunya gitu, ke garisnya tuh harus ya Cindo sama Cindo, ya kan. Sama aja lah kalau misalnya di Indonesia juga kan pengennya yang Padang sama Padang, ya, Palembang bener, sama Palembang. Batak Zaman dulu lah ya. Bener, Batak ya. sama Batak gitu kan. Kayak udah ditulis lah garisnya sama mereka. Nah, ini yang kayak agak challenging-nya. Terus habis itu soal agama ya jadi pertimbangan juga, tapi pelan-pelan aku kenalkan ke mama, ya kan. Dan itu aku mengenalkannya itu tuh ya nyantai aja, ringan aja, kayak nggak ada pressure. Ternyata si namanya Wendy, nama suami aku. Si Wendy tuh ternyata Islam lomah gitu. Ngomongnya tuh ya sesantai itu aja. Karena aku mau ngebaca nih apa responnya gitu kan. Sebelumnya berarti nggak tahu nih. Sebelumnya udah kenal belum tapi? Si mama udah kenal. Udah ketemu? Si mama udah kenal, udah ketemu, tapi ya kan tidak tahu jelas latar belakang dia seperti apa. Packagingnya juga packaging Cindo ya? Packagingnya packaging Cindo, ya kan, putih, bersih gitu. Dalam komunikasi interpersonal, kebutuhan kontrol sering kali muncul ketika seseorang ingin mengatur atau mempengaruhi jalannya percakapan untuk mencapai hasil tertentu. Nah, pada bagian ini disebut kebutuhan kontrol, yang mana si komunikan membangun percakapan yang ringan dengan mencoba membangun atau mengarahkan situasi agar sesuai dengan tujuannya, yakni menyampaikan informasi tanpa menimbulkan dan emosional. Gitu ya kan. Nah, ya udah aku ngobrol santai aja. Ternyata dia Islam loh, Mah. Cuman doang. Nah, mulai tuh
tes nih, aku mau keluar sama Wendy ya, boleh nggak? Oh boleh. Oke. Oke. Berarti tidak ada penolakan Tidak ya? ada penolakan. Harusnya ketika dia sudah tahu itu dan besok-besok aku minta izin untuk keluar main sama si Wendy, harusnya nggak boleh dong, Iya, Mas. iya, iya. Dia pasti akan menarik aku, bikin jarak sama si Wendy ini. Kalau ya kan? pertimbangannya masalah keyakinan. Nah, di bagian ini munculnya model komunikasi interpersonal, yaitu model transaksional, di mana komunikasi tidak hanya melibatkan pengirim dan penerima, tetapi keduanya saling mempengaruhi. Pada video tadi, ketika si komunikan meminta izin atau respon mama untuk memberikan informasi yang kamu gunakan untuk menyimpulkan sesuatu, atau seperti kalimat di video, tidak ada penolakan. Nah, ini menunjukkan adanya proses feedback. Nah, ini yang disebut model transaksional. Betul ya kan. Terus habis itu mulai tuh, kok aku malah perhatiin si mama nih nyaman sama dia. Oke. Kita kalau mau keluar makan, kebetulan aku udah nggak punya ayah, udah meninggal. Terus kita di rumah tuh cuma bertiga, kakak aku perempuan, jadi nggak ada cowok lah. Kalau mau pergi makan, mulai tuh, si Wendy masih kerja nggak? Yuk ajak, karena Nah, di sini adanya teori kebutuhan rasional, karena mencerminkan kebutuhan seseorang untuk menjalin hubungan dengan orang lain, guna memenuhi aspek-aspek penting dalam kehidupan emosional dan sosialnya. Nah, di mana dalam video tadi terlihat bahwa si Wendy dilibatkan dalam aktivitas keluarga. Hal ini mencerminkan bahwa hubungan dengan Wendy sudah melampaui peran biasa karena dianggap penting dalam memenuhi kebutuhan rasional keluarga. tinggalnya kan sama-sama deket kan, kayak gitu. Terus habis itu, yuk ajak dia makan yuk. Dari mulai makan, pergi, nonton, kadang kita bareng juga, sampai liburan. Oh, berarti sudah memang dekat ya? Udah dekat, dan sampai kalau liburan tuh mesti ngajak si Wendy. Bingung nggak? Mau Berarti dalam negeri, mau luar saudara negeri. dekat juga berarti emang sudah nyaman sama masnya berarti ya? Iya, mau dalam negeri, mau luar negeri. Sampai ada satu waktu kita mau kayak ikut tur. Wah, ini kan bakal 2 minggu ya. Terus kayaknya nggak mungkin dia kan kerja, ya kan? Gimana izinnya? Malah si mama yang bilang, ayolah ikutlah. Dan sampai si mama itu mengunjungi keluarganya suami aku yang pada saat itu tinggal di Bandung untuk minta izin, boleh nggak ngajak anaknya ikut kita liburan? Wow. Kayak gitu. Sudah sedekat itu ya? Sudah sedekat itu. Jadi makanya kayaknya ya udah kalau liburan bawa si Wendy kayak gitu. Jadi makanya ngerasa oke, berarti kita nih kayak udah jadi satu gitu loh ya kan. Jadi kalau misalnya kayak ada kegiatan apapun tanpa si Wendy ini kayaknya ada yang kurang buat mama aku. Oke. Nah, pada bagian ini terdapat model komunikasi linear, karena komunikan menyampaikan informasi yaitu bahwa mereka sering bersama, pergi, makan, nonton, dan liburan bersama, serta membawa mereka nyaman satu sama lain. Nah, percakapan itu terjadi dalam bentuk lisan atau komunikator memberikan respon, yaitu menyampaikan bahwa mereka sudah dekat dan saling kumpul bersama. Satu waktu aku jengah nih sama si Wendy ini ya, namanya ABG. Hubungan lah ya. Iya, namanya ABG ya Mas, dan aku kan gap usianya terpaut cukup jauh lah sama dia, hampir 5 tahun ya kan. Dan pada saat itu aku yang ABG yang masih mau diapelin, kayak misalnya malam mingguan, Valentine, masih kayak gitu-gitulah, bocah gitu kan. Nah, sedangkan dia enggak, dia tuh terbiasa dari mudanya tuh ya udah real life aja, enggak ada tuh Valentine. Nah, di situ aku jengah kayak apa sih nih orang kerja mulu. Aku kaku kan banget sih gitu ya. Kaku banget sih. Aku kan kepengen gitu loh di treat kayak gitu kan. Akhirnya aku selingkuh. Waduh. Aku putus. Nah,
pada bagian ini disebut sebagai bentuk self-disclosure, di mana self-disclosure adalah proses di mana seseorang berbagi perasaan, pemikiran, atau pengalaman pribadi kepada orang lain. Dalam video tadi, si komunikan berbagi perasaan dan pemikiran tentang hubungannya dengan Wendy, termasuk perasaannya saat itu sebagai ABG yang ingin diperhatikan dan perasaan kecewa karena merasa hubungan tersebut tidak memenuhi aspek emosionalnya. Terus sama dia, aku selingkuh ke cowok. Selingkuh itu sesudah putus atau sebelum putus? Sebelum putus. Waduh, yang nonton gimana nih Mas Wendy? Iya, sebelum putus aku selingkuh dulu, ngetes dulu nih kan. Akhirnya ketahuan sama dia, akhirnya baru deh putus. Aku berpacaran sama yang Kristen. Ya udah. Ini timbulnya perubahan dinamika hubungan dalam komunikasi interpersonal. Nah, dari video yang kita lihat tadi, itu sebagai contoh bagaimana sebuah hubungan bisa berkembang menjadi lebih buruk atau bahkan berakhir akibat ketidakharmonisan, ketidakjujuran, atau pilihan yang merusak kepercayaan. Lah ke mama aku yakin deh 100% tidak akan ada penolakan gitu kan. Tapi ternyata respons dari mama aku tuh berbeda banget. Dia tuh nolak banget, dan sampai aku tuh kalau mau pergi pacaran sama cowok ini tuh mesti alasan ngumpet-ngumpet. Jadi aku di drop sama supir ke kampus. Nah, aku cabut tuh dari kampus. Aku nyuruh si cowok itu tuh ngejemput aku di kampus. Aku nggak ikut kelas, Mas. Itu karena sudah ditolak sama keluarga. Maksud gimana? Kayak nggak boleh aja gitu. Padahal mamaku belum ketemu sama cowok Sama ini. sekali. Sama Berarti sekali belum nggak. mendapatkan kesan pertemuan dong berarti ya? Belum. Aku cuma menceritakan orangnya ini, fotonya kayak gini, agamanya apa, that's it. Tapi aku nggak boleh. Jadi makanya aku kalau mau pergi pacaran sama dia, aku harus pura-pura ngampus, nanti dijemput sama dia di kampus kayak gitu. Apa mungkin sudah nyaman sama Mas Wendy-nya kali ya? Iya, bisa di. Nah, pada bagian ini disebut komunikasi verbal karena mengandung penggunaan kata-kata untuk menyampaikan perasaan, situasi, dan informasi. Nah, si komunikan menjelaskan tentang perasaannya, reaksi ibunya, dan situasi yang sedang terjadi dalam hubungannya, yang semuanya disampaikan menggunakan bahasa. Bilang kayak gitu, kenapa aku bisa yakin si mama itu udah nyaman sama si Wendy-nya? Karena ketika aku menjalani hubungan dengan si cowok yang Kristen ini, mama aku tuh masih keep kontak sama Wendy. Dia bahkan sampai tahu Wendy ini lagi sakit. Dan Padahal sudah putus hubungan tuh. Padahal udah putus hubungan. Maggie. Dan ngajak aku untuk ngejenguk si Wendy itu. Aku dalam hati aku kayak ngapain nih, udah mantan gitu loh. Dan mungkin dia sendiri pun udah ada kedekatan dengan cewek lain ya kan. Ngapain aku ngedatengin dia, gengsi kan Mas. Nah, pada bagian ini bisa disebut sebagai ciri-ciri komunikasi verbal ambiguna karena ada ketidakjelasan atau keraguan dalam makna yang terkandung di dalamnya, baik dalam kata-kata maupun tindakan yang diambil. Nah, misalnya dalam video diceritakan ketika mamanya menjaga kontak dengan Wendy dan bahkan ingin menjenguknya. Ini bisa memiliki berbagai arti terkandung dalam interpretasi. Bisa jadi dari sudut pandang si komunikan, ini adalah tindakan yang tidak perlu atau tidak relevan, mengingat hubungannya dengan Wendy sudah selesai. Bisa jadi dari sudut pandang si komunikan, ini adalah tindakan yang tidak perlu, bahkan tidak relevan, mengingat hubungannya dengan Wendy sudah selesai. Namun dari sudut pandang mamahnya, ini mungkin dianggap sebagai bentuk perhatian yang tulus.
tanpa melihat apakah hubungannya dengan Wendy sudah berakhir atau tidak. Dan akhirnya ada satu titik di mana aku udah ngejalanin hubungan sama si cowok yang Kristen ini. Terus aku tiba-tiba tuh tengah malam sakit perut. Dibawa Oke. ke UGD, dicek usus buntu. Harus dilakukan operasi malam itu juga. Itu posisinya udah sekitar jam 1 subuh. Nah, rupanya si mama ini secara diam-diam tuh menghubungi Wendy. Ngabarin lah kalau ini si Maggie masuk rumah sakit nih. Kayaknya didiagnosa usus buntu harus tindakan. Wendy tuh datang subuh-subuh ke UGD. Dia nemenin di UGD sampai pagi jam 7. Dia baru ninggalin aku. Kenapa? Karena dia harus kerja lagi. Oke. Nah, di situ aku ngelihat effort. Betul. Ya, aku ngeliat effort. Terus setelah itu, Nah, situasi ini bisa dikatakan dengan konsep diri yang terbentuk dari penilaian interaktif, terutama karena melibatkan respon dari orang lain terhadap situasi yang kamu rasakan atau alami. Konsep diri terbentuk dari bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri berdasarkan interaksi sosial, termasuk bagaimana orang lain memperlakukannya, menilainya, atau merespon mereka. Nah, dalam video ini si komunikan berkata, Wendy yang berusaha hadir menunjukkan perhatian, dukungan, dan kepeduliannya, yang memungkinkan membuatnya merasa dihargai dan lebih penting. Nah, interaksi ini bisa memperkuat citra positif tentang bagaimana kamu dipandang orang lain. di pagi hari aku operasi, Wendy itu kan udah pergi kerja kan. Aku ngontek lah sih cowok aku yang Kristen itu. Aku operasi nih hari ini, bla bla segala macam. Dan dia bilang dia mau jenguk aku ketika nanti aku sudah pulih. Aku izin dong. Kenapa nggak mau datang pas lagi mau tindakan dan sebagainya? Karena dia rumahnya jauh di Bekasi. Oke, kan nggak effort berarti. Nggak ya. Terus habis itu aku izin dong sama si mama. Mah, boleh nggak si pacar aku yang ini mau jenguk ya gitu. Nah, di situ mukanya kayak agak berubah tuh, kayak ngapain gitu. Ya dia mau jenguk. Aku ngerasa kekeh gitu kan. Ya kenapa sih dia mau jenguk gitu loh. Terus setelah itu udah nih beneran datang nih orang. Mama aku itu tipe orang yang selalu welcome ke semua teman-teman aku. Nah, di situ di hari itu aku benar-benar ngelihat bahwa respon mama aku tuh benar-benar 180 derajat tuh berbeda, Mas. Jadi menolak. Si cowok itu datang, buka pintu, halo tante, salaman, dia cuma ngasih tangan terus dia keluar. Feelingnya jadi kayak bener-bener ini nggak suka ya? Nah, pada bagian ini disebut rational self atau konsep diri rasional, di mana konsep diri rasional ini berkaitan dengan bagaimana seseorang membentuk identitas dirinya dalam konteks hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini si komunikan menilai niat pasangannya dan membandingkan dengan harapannya, juga memaknai reaksi mamanya terhadap dirinya. Lagi membaca further respon dari dia tuh nggak mau lagi ya kan. Ya udah, terus aku pikir ya udah kayaknya emang harus sama si Wendy ini ya kan. Makanya di situ aku jadi bertanya-tanya, loh kenapa sama yang Muslim aku direstuin ya gitu, kayak bingung gitu sebenarnya kan. Karena yang aku kira selama ini jadi hambatan itu tuh agama ya kan. Tapi kenapa ternyata kok si mama lebih demennya sama yang Muslim gitu loh. Gitu sih Mas. Nah, pertanyaan gini, mungkin ada beberapa juga narasumber yang cerita sama kita dengan penerimaan dari keluarganya, tapi nggak boleh mualaf. Akhirnya terjalinlah pernikahan ya tetap beda agama gitu. Tapi kenapa akhirnya Mbak Maggie mau memutuskan jadi seorang mualaf? Pertama, Wendy ini tipikal orang yang belak-belakan to the point. Dia nggak ada loh ngerayu aku buat masuk agama dia, Mas. Kayak, sama sekali. Yuk nikah yuk, masuk agama aku ya, yuk aku pimpin. Nggak ada, Mas. Dia cuma di mobil nanya aku kayak gini, aku mau serius sama kamu. Nah, dalam video podcast ini mengandung teori jendela jauh hari, di mana jendela jauh hari yaitu menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa memahami dirinya dan tim melalui komunikasi terbuka. Nah, mungkin cukup sekian analisis yang bisa saya.
Nah, mungkin cukup sekian analisis yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.